Salam rayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Abror Supi dengan judul Dua Pangeran Mataram Bernasib Pilu di Masa Kecil, menjadi raja ketika besar, dan Raden Mas Garendi juga Raden Mas Said. Raden Mas Garendi lahir tahun 1726 di Kraton Kartosuro. Kakek Raden Mas Garendi yang bergelar Amangkurat III dibuang jauh ke Sri Lanka hingga wafat di sana. Kemudian ayah Raden Mas Garendi yang bernama Pangeran Teposono dijatuhi hukuman mati oleh Sri Susunan Pakubuwono II, penguasa Keraton Mataram Kartasura. Setelah ayahnya tewas, Raden Mas Garendi dibawa lari menyelamatkan diri meninggalkan Keraton Kartosuro oleh pamannya bernama Wiro Monggolo. Sedang Raden Mas Said lahir pada tanggal 7 April tahun 1725 di Kartosuro. Ayah Raden Mas Said bernama Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro. Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro merupakan putra tertua Susunan Amangkurat IV, Raja Mataram yang ke-8. Dengan demikian sebenarnya ayah Raden Mas Said ialah memiliki hak sebagai pewaris tahta. KPA Mangkunegoro secara politik terang-terangan menyatakan sikap anti VOC. Hal ini membuat KPA Mangkunegoro diasingkan oleh VOC ke Ceylon, Sri Lanka. Maka sejak saat itu Raden Mas Said diasuh oleh neneknya yang bernama Bendoro Raden Ayu Kusumo Narso. Perjalanan hidup kedua bangsawan Mataram tersebut punya banyak kemiripan. Usia hampir sepantaran, keduanya sama-sama cicit Susunan Amangkurat I, Raja Mataram saat beribu kota di Pleret. Garendi dan Said dipertemukan pada nasib yang sama. Ayah Garendi, Pangeran Teposono, menjadi korban intrik politik di Istana Kartosuro. Demikian pula dengan ayah Raden Mas Said, Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro. Kedua pangeran itu disingkirkan dari Istana Kartosuro di masa Pakubuwono II. Pada tahun 1740, Raden Mas Garendi lalu memimpin pemberontakan Geger Pacinan dengan pasukan gabungan Laskar Jawa dan Tionghoa, dan salah satu senopati perangnya adalah Raden Mas Said. Garendi dan Said bersama-sama mengangkat senjata melawan VOC yang bersekutu dengan Pakubuwono II. Puncak dari Geger Pecinan terjadi pada 30 Juni tahun 1742. Pasukan Mas Garendi berhasil menjebol benteng Istana Kartosuro. Pakubuwono II dan keluarganya menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut.
evakuasi Pakubono II dan keluarganya dipimpin oleh Kapten Pak Hendrop atau pemimpin tentara kolonel VOC di Kartosuro. Mereka melarikan diri ke Magetan melalui Gunung Lawu. Pakubono II kemudian mendapat perlindungan dengan aman di Ponorogo. Tanggal 1 Juli 1742, setelah puncak serangan geger Pacinan ke Keraton Kartosuro, Raden Mas Gariri naik tahta dengan gelar sampian dalam ingkang sinuhun Kanjeng Susunan Prabu Amangkurat Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Saidin Palotokomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping gangsal atau Sunan Amangkurat kelima. Raden Mas Gariri naik tahta menjadi Raja Mataram selama 4 bulan, tepatnya antara Juli hingga November 1742. Gariri memakai gelar Sunan Amangkurat V. Sejarah mencatat Gariri merupakan raja terakhir Mataram yang memakai sebutan Amangkurat. Pada tanggal 26 November 1742, keadaan tidak berpihak kepada Amangkurat V. Kartosuro diserang dari 3 penjuru oleh pasukan gabungan Cakraningrat 4 Pakubono II dan VOC. Cakraningrat 4 dari arah Bengawan Solo, Pakubono II dari Ngawi, dan pasukan VOC dari Ungaran dan Salatiga. Amangkurat V meninggalkan Kartosuro dan mengungsi bersama pasukannya. Akhir dari perjalanan Amangkurat V terjadi pada September 1743 saat terdesak di sekitar Surabaya, terpisah dari kawalan Kapitan sepanjang. Amangkurat V terpaksa menyerahkan diri ke loji VOC di Surabaya di bawah pimpinan Rainer de Klerk. Setelah beberapa hari ditawan di Surabaya, ia bersama beberapa pengikutnya dibawa ke Semarang, lalu ke Batavia, hingga akhirnya diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka. Setelah peristiwa tersebut, Raden Mas Said terus mengadakan perlawanan terhadap VOC dan Pakubono II. Perjuangan Raden Mas Said yang dimulai dengan Perang Kuning pada tahun 1740 yang dipimpin oleh Raden Mas Gariri. Raden Mas Said berperang sepanjang 16 tahun lamanya melawan Pakubono II dan VOC, juga melawan Hamengkubuwono I. Begitu kuatnya pasukan Raden Mas Said sampai yang mendapat julukan Pangeran Samber Nyawa, sampai diadakannya perjanjian Salatiga atau perjanjian Kali Cacing yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1757. Raden Mas Said atau Pangeran Samber Nyawa mendirikan Kadipaten Mangkunegaran. Beliau diangkat menjadi penguasa di wilayah Mangkunegaran yang kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo atau KGPAA Mangkunegoro I. Beliau bertahta selama 40 tahun dan kemudian wafat pada hari Senin Pon tanggal 16 Jumadil Akhir tahun Jimakir 1722 atau tanggal 28 Desember 1795. Nah, itulah saudara
tentang kisah dua pangeran Mataram bernasib pilu di masa kecil. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa di lain kesempatan.